Yeni SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solok Selatan. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Devi Liana SPD. Baik Bu Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Devi hari ini Bu Devi? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Devi ya. Nah Bu Devi, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi ketika Bu Devi mengajar di kelas ya Bu ya. Baik Bu. Nah Bu Devi, adapun tujuan dari kegiatan supervisi yang akan dilakukan adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Dan hari ini kita melakukan kegiatan observasi dalam bentuk persiapan sebelum nanti ini melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti mungkin bisa lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya. Nah mungkin dari kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nanti kira-kira Ibu akan mengajar mata pelajaran apa dan kira-kira apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran Ibu nanti? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran mata pembelajaran IPAS yang saya buat, terdapat 3 tujuan pembelajaran Bu, yaitu yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dan yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik itu dapat mendemonstrasikan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya Bu. Oh baik Ibu Devi. Berarti nanti Bu Devi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Melalui pengamatan, murid tersebut dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Sepertinya materi ini menarik sekali ya Bu, karena murid sering menemukan pohon di sekitar tempat tinggalnya. Nah baik Bu Devi, saat saya melakukan supervisi nanti, kira-kira area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu capai? Nah, kalau area pengembangannya, ini saya capai adalah pada bagian pengetahuan dan keterampilan. Jadi 2 ya Bu ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau pada bagian pengetahuan, siswa itu mampu mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Sedangkan pada bagian keterampilan, siswa dapat mempresentasikan hasil dari diskusi dan pengamatannya. Oh begitu ya Bu Devi ya. Jadi area pengembangannya nanti ada 2 ya Bu ya. Iya. Ada yang pengetahuan dan juga ada keterampilan. Iya. Nah terkait dengan pengembangan area yang Ibu ingin capai, saya ingin mengetahui untuk mendapatkan hal yang Ibu inginkan seperti itu atau yang ingin dicapai seperti itu, apa kira-kira Bu metode, model ataupun strategi yang ingin Bu Devi pakai nantinya? Kalau untuk strategi, saya akan dalam pembelajaran tuh saya akan menggunakan berdiferensiasi. Lebih tepatnya pembelajaran berdiferensiasi ini proses ya Bu ya. Oh iya. Yaitu saya mengelompokkan murid sesuai dengan kesiapan belajar murid dan terintegrasi dengan PSE. Dan untuk model pembelajaran yang saya lakukan adalah cooperative learning. Metode pembelajarannya itu adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh, berarti nanti strateginya berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Oh, berarti kelas Bu Devi tersebut merupakan kelas yang heterogen ya Bu ya? Iya. Yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda, Iya. memiliki minat dan bakat juga ya Bu ya? Iya. Nah, tadi Bu Devi juga mengatakan bahwa adanya PSE ya, ada tentang pembelajaran sosial emosional. Oke, dan pembelajaran untuk modelnya ada cooperative learning dan metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya Bu ya? Iya. Nah, terkait hal tersebut Bu, bagaimana media yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajarannya? Kalau media pembelajaran tuh saya akan menggunakan media nyata berupa tanaman yang ada di sekitar area sekolah, dan saya juga menggunakan KPD serta PowerPoint yang akan saya tampilkan dengan menggunakan proyektor. Oke Bu Devi, nanti ada, berarti tanaman ya, tanaman utuh yang dibawa ke dalam kelas. Iya, kita akan membawanya ke dalam kelas. Wah betul, nanti berarti kita menggunakan benda konkret ya Bu ya. Iya. Mungkin dan PowerPoint juga digunakan. Oke, siap Ibu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut Ibu? Nah, insya Allah dalam pembelajaran ini saya akan melaksanakan pada hari Kamis
Kamis tanggal 7 November 2024 pada jam pertama, yaitu pada jam mulainya 7.30. Oh, oke, baik Ibu. Jadi Ibu mulainya dari jam pertama pembelajaran ya Bu Iya. ya. Nah, pada tanggal 7 November pada jam 7.30 berarti nanti saya kembali bertemu dengan Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi yang tepatnya di mata pelajaran IPAS ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Baik Bu, nanti dalam supervisi yang akan saya lakukan mungkin saya akan mencatat beberapa hal-hal penting setelah melakukan observasi di kelas. Dan ketika saya melakukan supervisi di dalam kelas, Ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya. Nanti saya melakukan supervisi, tujuannya seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk mencari kesalahan, namun kita akan memperbaiki pembelajaran ya Bu ya. Baik. Baik Bu, nanti kegiatan kita akan bertemu lagi setelah Ibu mengajar dan di kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh Bu PP saya, yaitu Ibu Yuna Sudarni ya Bu ya. Oh, iya. Nah, baik Ibu, sebelum percakapan ini saya akhiri, apa kira-kira dari percakapan ini yang dapat Ibu ambil itu? Nah, setelah kegiatan seperti ini ya, saya mendapatkan gambaran dari kegiatan yang akan saya lakukan, seperti media, model, dan strategi pembelajaran dan pasti saya lebih siap pada saat pembelajaran nanti. Oke Ibu, jadi yang Ibu dapatkan nanti rasanya mungkin sudah tergambar ya Bu ya, apa kegiatan yang akan dilakukan di kelas dan mungkin persiapannya mungkin akan jauh lebih matang ya Ibu ya. Iya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktu Bu Devi sudah mau berbagi dengan saya dan sudah saya mau melakukan kegiatan pasca observasi dan insya Allah nanti supervisi ya Bu Devi ya. Baik Bu Devi, kita akan bertemu kembali pada tanggal 7 November 2024 di kelas Bu Devi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Oke, terima kasih ya Bu Devi ya. Oke Bu ya. Assalamualaikum. Baiklah, apa kabar anak ibu-ibu kelasnya semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini berarti ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Mengikuti bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, buah, dan biji. Itu adalah video yang menayangkan bagian tubuh tumbuhan. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Tunjuk tangan yang tahu. Coba yang kelompok ini satu orang siapa? Coba Abdal. Akar. Kemudian lagi. Kelompok sini? Batang. Kelompok ini? Daun. Kemudian? Buah. Kemudian? Baru 4 loh. Bunga. Kemudian? Biji. Ada 6 ya. Berarti ada akar, batang, buah, biji. Oh ya, ada. Nah, setelah itu ibu mau bertanya, apa fungsi akar? Siapa yang tahu? Coba yang kelompok inilah, Aziza. Menyerap air mineral dalam tanah. Menyerap air mineral dalam menyerap air dari dalam tanah. Coba yang kelompok ini satu orang siapa? Coba Abdal. Akar. Kemudian lagi. Kelompok sini? Batang.
Kelapa ini? Daun. Apa fungsi akar? Siapa yang tahu? Coba yang kelompok inilah, Aziza. Menyerap air mineral dalam tanah. Menyerap air mineral dalam menyerap air dari dalam tanah. Nah, tumbuhan ini, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian penting yang mampu membuat mereka tumbuh dan bertahan hidup. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari apa? Tubuh. Yang paling bawah ada yang tengah ada yang sekarang ada apa lagi? Batang adalah bagian tumbuhan yang menuju ke sama dengan badan kita nih. Berarti kita ke atas. Itu adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sekarang ibu mau anak ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kemarin kita sudah membagi beberapa kelompok. Kan masih ingat kelompok-kelompoknya? Ini kelompok ini kelompok ini kelompok. Sekarang coba ibu minta tolong kepada Danu. Tolong ditaruh dia kelompok tomat. Bisa ngangkat ya Danu? Wah, dia kuat. Sekarang anak ibu silahkan amati tumbuh-tumbuhan yang ada di depan. Kemudian apa saja yang ada? Ibu kasih waktunya. Oke? Bisa? Bisa. Silahkan dimulai anak-anak ibu ya. Di samping saya ada Nifatilah. Di samping Nifatilah ada kasih jadinya. Di samping kasih jadinya ada Indra kasih Alfa. Di samping Indra ada Abdul Rusia. Baiklah, saya akan membacakan hasil Pengamatan kita tadi. Ada tadi ke tomat. Tomat itu sempurna tidak tadi ya? Ada apa saja tadi ya? Ada akar, ada batang, ada daun, bunganya ada nggak ya? Ada. Wih, ada. Wah, cantik. Ada bunga. Kemudian ada apa lagi? Ada buah. Kemudian ada apa lagi? Ada biji. Anak ibu, karena kita sekarang sudah mempelajari bagian tubuh tumbuhan, makanya minggu depan kita akan mempelajari jenis-jenis tulang jenis-jenis tulang daun. Jadi minggu besok kita masih berhubungan dengan bunga-bungaan dan buah-buahan ini dengan membawa berbagai tanaman. Nah, itulah minggu depan, yaitu jenis-jenis tulang daun. Sekarang coba rapikan semuanya. Buku-bukunya. Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Untuk, gerak. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu ya nak. Sebelum kita pulang dari pembelajaran kita ini, ibu harapkan kita menyimpan apa ilmu-ilmu yang sudah ibu berikan kepada Ananda semua. Kemudian ketika pulang nanti, karena ada PT, ada perumahan, ada juga kampung ya, agak jauh rumahnya ya. Nah, ibu harap nanti ketika pulang menunggu bus, jangan di tepi-tepi jalan nak, di dalam sekolah saja. Nanti setelah bus datang baru anak ibu keluar.
Karena sekarang maraknya itu kecelakaan. Ibu berharap anak ibu ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesra Yeni SPD dari UPT SD Negeri 05 Sungai Sungkai, Kabupaten Solok Selatan, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Devi Yuliana SPD, dan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Yuna Sudani SPD. Nah, izin ya Bu ya, saya memulai kegiatan pasca observasi. Oke. Baik, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Oke, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Bu ya. Nah, kita kembali bertemu ini Ibu dalam kegiatan pasca observasi yang sebelumnya kita bertemu dalam kegiatan pra observasi dan juga ketika Bu Devi melakukan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah melakukan evaluasi dan juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Bu Devi lakukan dan mungkin nanti dapat dijadikan suatu pola perbaikan begitu Ibu. Mungkin ada di beberapa segi yang ingin Ibu perbaiki, mungkin ini salah satu cara yang dapat kita lakukan dengan melakukan pasca observasi. Baik, Bu. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya lontarkan kepada Bu Devi, bagaimana perasaan Bu Devi terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan kemarin Ibu? Ya, setelah berjalannya yang ke belakang kemarin ya, saya sedikit grogi karena dinilai orang lain rasanya takut ada yang salah ya Bu ya. Iya benar. Namun setelah saya jalani, alhamdulillah kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, kemana saya sudah juga melihat ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, yang namanya kita dinilai ya Bu ya, pasti ada sedikit rasa takutnya ada yang salah ini ya Bu ya. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali apa saja areal pengembangan yang Ibu lakukan dan kemudian langkah dan tahapan apa yang Ibu lakukan ketika pembelajaran kemarin Ibu? Seperti yang saya sebutkan, ketika kegiatan area pengembangan yang ingin saya capai adalah pada bagian pengetahuan dan keterampilan Bu. Nah, pada bagian pengetahuan, siswa mampu mengetahui bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, sedangkan pada bagian keterampilan, siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan, dan kemudian, dan tahapan yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menerangkan materi dan membagi murid secara berkelompok. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan dilakukan refleksi kegiatan tersebut. Oke, baik Bu Devi. Nah, kemarin berarti ketika pembelajaran berlangsung, Bu Devi sudah melakukan yang namanya merancang pembelajaran ya Bu ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan materi, membagi mereka berkelompok dan juga presentasi ya Bu Devi ya, sesuai dengan areal pengembangan yang ingin Bu Devi capai. Nah, menurut Bu Devi, sejauh mana areal pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki Ibu? Kalau menurut saya ya Bu, kalau menurut saya itu sudah berhasil Bu, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin akan menjadi refleksi bagi saya. Nah, berarti walaupun sudah terlaksana namun belum puas ya Bu ya, mungkin ada yang diperbaiki. Nah, kira-kira menurut Bu Devi apa tantangan atau hambatan yang Ibu temui dalam pembelajaran kemarin? Nah, tantangan yang saya temui itu dan mungkin juga ditemui oleh guru-guru lainnya, yaitu masih ada murid yang tidak mau terlihat dalam pembelajaran di kelas. Contohnya, murid tidak mau menyampaikan ide atau gagasan yang ia miliki. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi mereka cenderung lebih pasif dalam pembelajaran ya Bu Devi ya. Nah, menurut Ibu kenapa ya hal tersebut bisa terjadi Ibu? Nah, kalau menurut saya mungkin hal tersebut terjadi karena di dalam kelompok masih ada murid yang mendominasi kelompok sehingga yang lain merasa tidak didengarkan. Oh, begitu. Berarti adanya tidak terjadinya interaksi yang seimbang ya Bu ya antara murid. Oke, mungkin itu salah satu penyebabnya ya Bu ya. Iya. Nah, berkaca dari masalah tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Devi lakukan untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut Ibu?
Kalau menurut saya sendiri, saya akan melakukan yaitu asesmen diagnostik yang saya gunakan untuk memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi karena dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan nanti saya akan membagi murid menjadi beberapa kelompok kecil secara heterogen sesuai dengan kemampuan murid tersebut. Oh, oke, berarti tetap dikelompokkan ya Bu Devi, Iya. tapi sekarang lebih menggunakan pembelajaran Iya. berdiferensiasi. Kemarin belum menggunakan itu, sekarang mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Wah, sepertinya bagus Bu Devi, Iya. karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu trik jitu bagi kita sebagai Iya. guru ya, karena kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Iya. Nah, saya berharap mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik, dan mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi dari pembelajaran Iya. kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pelaksanaan rencana yang Bu Devi sebutkan tadi, kira-kira Bu Devi akan mulai dari kapan ini? Kalau itu saya akan merancang dulu pembelajarannya. Kemudian baru akan saya terapkan secepatnya di kelas. Oh, oke, baik Ibu. Nah, berarti Ibu rancang lagi pembelajaran yang sesuai ya Bu ya, dan kemudian nanti akan disesuaikan kapan waktu Ibu mengajarnya. Wah, baik ya Ibu ya. Nah, terima kasih Bu Devi sudah berbagi dengan saya tentang bagaimana perasaan Bu Devi setelah kegiatan di observasi, dan mungkin ini adalah rangkaian akhir dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk itu terima kasih Bu Devi. Semoga kita bertemu lagi dalam kegiatan lain yang mungkin kita sudah sama-sama lebih baik ya Bu ya Devi ya. Nah, untuk itu sekarang saya minta kepada Bu Yunas untuk memberikan tanggapan dan umpan balik Bu Yunas tentang kegiatan yang saya lakukan. Silakan Bu Yunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sesra, Bu Devi? Ya, alhamdulillah. Sedikit flu, tapi alhamdulillah. Tapi semangatnya luar biasa ya, walaupun semangat. sedang flu ya. Siap. Baiklah, terkait tadi Bu Yuna sudah memperhatikan dan mengamati sepanjang proses percakapan coaching pra observasi antara Bu Sesra dengan Bu Devi. Bu Sesra sebagai coach dan Bu Devi sebagai coachee gitu. Iya. Jadi dari percakapan tersebut, Ibu Yuna sudah memperhatikan itu sudah sesuai dengan alur dan langkah-langkah yang yang ada dalam LMS gitu. Yaitu alur tirta kan. Itu bagaimana tadi sudah terlihat tujuan dari percakapan coaching pasca ini, kemudian sudah jelas identifikasi permasalahannya. Kemudian ada komitmen atau rencana aksi yang akan dilakukan untuk Bu Devi untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Itu bagaimana Bu Devi setelah komitmen akan bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan dan komitmen yang sudah Bu Devi ambil gitu. Nah, itu Bu Sesra tadi dalam proses coaching tersebut itu sangat interaktif gitu percakapannya, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik ini disampaikan oleh Bu Sesra secara terstruktur sehingga alur percakapan coachingnya itu sesuai gitu dan tujuannya tercapai. Menurut Bu Yuna seperti itu Bu Sesra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Yuna. Saya juga banyak belajar dari Bu Yuna. Dia sudah membimbing saya selama ini. Mungkin ini adalah akhir dari kegiatan kita ya Bu Yunas ya. Baik, mungkin itu adalah akhir dari kegiatan kami dalam kegiatan pasca observasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.